23 Lagi-lagi Hasbi. Aku melihat Kak Hasbi dan Dokter Dara tadi, akhirnya aku memutuskan mengatakannya. Kak Azian menatapku dengan iba, pun dengan raka. Aku bisa melihatnya dari rear mirror depan meski sekilas. Aku tersenyum kecut. Mungkin kamu salah lihat, itu adalah perkataan Kak Azian, sungguh membuatku kecewa. Iya, sepertinya begitu. Maaf, ujarku dengan pura-pura ceria. Aku menyembunyikan rasa kecewaku dalam hati. Kak Azian menggenggam tanganku dan mengatakan beberapa hal yang sepertinya untuk menenangkanku. Setelah beberapa waktu mobil melaju, Raka pun menghentikan mobil di depan sebuah rumah mewah dengan cat warna putih. Rumah yang indah dan tampak asri, karena terdapat beberapa pohon cukup besar, juga aneka tanaman bunga warna-warni. Mataku begitu terpesona dimanjakan oleh keasrian rumah besar yang merupakan rumah dari Dokter Ihsan itu. Kami turun dari mobil, setelah memasuki gerbang yang sudah dibukakan oleh Pak Satpam. Setelahnya, seorang asisten rumah tangga mempersilahkan kami untuk menunggu di ruang tamu yang nyaman. Hingga, seorang pria dengan kemeja putih bergaris datang dengan senyuman ramahnya, yang tidak lain adalah Dokter Ihsan. Setelah mengobrol sebentar untuk sekedar berbasa-basi, Dokter Ihsan pun mempersilahkan kami ke klinik pribadinya, yang berada tepat di samping rumah besar ini. Ya masih satu halaman, dan disinilah aku sekarang, duduk di hadapan Dokter Ihsan untuk melakukan terapi. Dia mulai menanyakan beberapa hal, dan aku menjawabnya dengan jujur. Dengan ramah dan tak memojokkan aku seperti itulah, kenapa aku merasa nyaman bercerita kepada Dokter Ihsan. Aku ingin mengatakan yang tadi kualami, ujarku kepada Dokter Ihsan, dengan ragu sebenarnya. Katakanlah, tidak usah takut dan ragu, ujar Dokter Ihsan dengan sangat antusias sekali. Setelah kuhembuskan napas pelan, aku mulai berkata dengan nada ragu. Kutatap wajah tampan Dokter Ihsan, kulit yang putih dengan sedikit bulu halus di rahangnya dan bibir merah muda yang menandakan tak pernah merokok, mata yang teduh. Dia sungguh tampan, aku malah mengaguminya. Ada apa? Tanyanya dengan dahi berkerut sedikit, yang memperlihatkan kalau dia merasa heran. Aku tersenyum malu, dan jadi salah tingkah. Ayolah Kinara, kenapa malah baper? Raungku dalam hati. Sungguh tak tahu diri sekali aku. Tapi jujur, Dokter Ihsan sangatlah tampan. Ini, aku jadi gelagapan dan lupa dengan apa yang akan aku katakan. Raut wajah dokter jadi semakin tampak heran, lalu kulihat sedetik kemudian berubah biasa diiringi senyuman yang sangat manis. Mau lanjut, atau terus mengagumiku? Kekehnya pelan. Tentu saja, aku jadi semakin merasa malu sekali. Karena sudah ketahuan. Untuk memperlihatkan bahwa dia sudah salah sangka, dengan cepat aku mulai bercerita dengan memasang raut datar, semoga saja berhasil. Aku melihat Kak Hasbi dengan seorang wanita yang kukenal, dia Dokter Dara. Sama seperti kamu, dia juga seorang dokter psikiatri, ujarku, lalu mulai menceritakan semua yang kualami tadi. Seperti biasa, Dokter Ihsan serius menyimak dengan tangan sesekali mencatat. Saya merasa ada yang aneh, kamu seperti mengalami hal yang nyata sekaligus halusinasi dengan orang yang sama. Aku dibuat bingung dengan perkataannya. Maksudnya, tanyaku dengan menatapnya lekat, kali ini aku tidak baper. Karena sedang fokus dengan apa yang kami bahas. Ada satu hasbi nyata, dan satu hasbi tidak nyata, pernyataannya membuatku tercengang. Benarkah? Refleks aku menyahut dengan cepat. Lalu mana yang asli dan mana yang halusinasi? Tanyaku sangat antusias, karena merasa mulai ada yang mempercayaiku tentang keberadaan Kak Hasbi yang sebenarnya sudah menipu kami. Itu yang harus bisa kamu bedakan. Saat kamu kembali bertemu dengannya, cobalah selami mana yang nyata dan mana yang tidak nyata,
kamu sendiri yang bisa mendapatkan jawabannya. Penjelasan Dr. Ihsan membuatku berada dalam dilema. Aku memejamkan mata sejenak, kilasan semua sikap Kak Hasbi membuatku sakit kepala. Kak Hasbi yang dingin dan ketus, namun sama sekali tak pernah menyakitiku secara fisik. Lalu, Kak Hasbi yang lembut dan selalu perhatian kepadaku. Dan Kak Hasbi yang tiba-tiba saja datang seolah penuh kebencian dan ingin membunuhku. Aku pun mulai mengatakan ketiga karakter Kak Hasbi yang aku tahu itu. Jika memang benar calon suamimu sudah meninggal, maka Hasbi yang pertama adalah yang sesungguhnya sudah tiada. Yang kedua adalah Hasbi yang sangat kamu inginkan dan semua yang selama ini kamu harapkan. Dengan tenang namun serius, Dr. Ihsan menjelaskan. Aku menatapnya terkejut. Iya memang benar, itu yang kurasakan, sangat berharap dicintai, disayangi dan diinginkan olehnya dulu. Ya dulu. Sebelum tahu dia selingkuh. Lalu yang ketiga, tanyaku, entahlah, tapi jika itu halusinasi kamu juga, maka itu adalah sisi jahat yang kamu benci, yang kamu pikirkan, yang kamu ciptakan dalam imajinasimu. Kebahagiaanku akan adanya orang yang mempercayaiku sirnalah sudah, setelah mendengar pernyataannya. Aku merasa tetap saja, akhirnya aku divonis halu. Setelah perbincangan yang panjang, dan Dr. Ihsan meresepkan obat, kami pun pulang. Sebelum pulang, tadi Dr. Ihsan sempat memanggil Kak Azian dan Raka ke ruangannya tanpa aku. Entah apa yang mereka bicarakan, sungguh aku tak tahu. Kami menuju sebuah apotek. Karena tak tahan kebelet, aku pun menuju sebuah toilet umum yang kebetulan ada di dekat apotek. Sementara Raka membeli obat. Kakak Antaria, dengan penuh kecemasan Kak Azian menawarkan bantuan. Aku menggeleng, setelah tahu dia bukanlah kakak kandungku, entah kenapa tapi aku jadi merasa agak canggung. Apalagi saat aku tahu ternyata, dia ada rasa kepadaku. Tak usah Kak, aku bukan anak kecil lagi, dengan mengibaskan tangan aku menjawab. Tapi, aku segera menyelanya, sebelum dia selesai berbicara. Tapi khawatir. Gitu. Dengan diiringi tawa kecil dan nada mengejeknya aku berkata. Dia mengangguk, lucu sekali. Ah kenapa rasanya dia jadi semakin tampan ya? Apa karena sekarang aku sudah tahu kalau dia bukan kakakku, jadi aku boleh dong naksir dia, hehehe. Buang pikiranmu Kinar, jangan cemaskan aku, toh sebentar ini. Toiletnya juga dekat, lanjutku, dan aku pergi tanpa menunggu jawabannya. Panggilan alam sudah membuatku tak tahan. Sesampainya di toilet, dengan cepat aku menyelesaikan hajat. Leganya, gumamku. Bergegas aku membuka pintu hendak keluar dari ruangan berukuran 1 meter kali 1 meter ini. Brak, aku sungguh terkejut, otomatis tubuhku terdorong masuk kembali ke dalam toilet umum ini. Wajah itu, Kak Hasbi. Suaraku bergetar. Dia memakai jaket denim warna hitam dengan celana jeans belel, memakai topi dan masker mulut. Tapi, aku tahu itu dia. Aku tahu dari bentuk wajah, mata dan postur tubuhnya. Ma mau apa? Tanyaku dengan penuh rasa takut. Tanganku memeluk tas selempang dan kakiku begitu lemas rasanya. Aku tak akan memuatmu bebas, kamu harus masuk rumah sakit jiwa. Suaranya begitu pelan mengintimidasi dan sedikit menggeram menahan amarah. Napasku tersengal saat dia melilitkan tisu toilet ke leherku dengan sangat kuat. Tisu yang dia gunakan untuk mencekikku bukan selembar, tapi dia buat beberapa rangkap hingga terasa kuat. Ah ampun. Apa salahku padamu Kak? Suaraku sungguh sulit keluar, napasku serasa mau habis. Aku memejamkan mata, sepertinya aku akan tamat sekarang. Kepalaku semakin pusing, semakin gelap dan aku mulai tak ingat apapun lagi. Kinar. Saat aku membuka mata, aku sudah berada di sebuah kamar dengan nuansa putih dan aroma obat yang cukup pekat. Sepertinya,
Aku di rumah sakit. Kinar, maafkan aku tak bisa menjagamu dengan baik. Itu adalah suara Raka dengan raut sedihnya. Dia mengusap kepalaku dengan lembut, kemudian menggenggam tanganku erat. Kenapa aku belum mati? Tanyaku heran. Jangan bicara seperti itu. Suara Raka terdengar marah. Aku tertawa kecil. Kak Asian mana? Tanyaku sambil mengedarkan pandangan. Sedang mengurus administrasi, jawab Raka. Kak Hasbi, tanyaku, jantungku berdegup hebat saat mengingat pria jahat itu. Raka mengerutkan dahi. Dia hampir membunuhku, lanjutku. Raka tampak menghela napas dalam dan pelan. Jangan pikirkan dia, istirahatlah, ujarnya lembut. Kamu tak percaya, aku sungguh kecewa. Sadarlah Kinar, dia sudah tiada, dengan sendu Raka berkata. Aku mengembuskan napas pelan. Keluarlah, aku butuh sendiri, ujarku dengan nada ketus. Aku tak bisa mengambil resiko membiarkanmu sendiri, ujarnya. Aku menatapnya tajam. Keluarlah Raka, kumohon. Every day, late at night, not okay. All I want, and I